الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita tentang mujarrad dan mazid. Saya harus pastikan para pemirsa yang ada di rumah itu memahami dengan baik tentang konsep mujarrad dan mazid. Namun sebelumnya, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dalam rangka belajar atau mengajar kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekedar mereview ulang bahwa mujarrad dan mazid, konsep mujarrad dan mazid itu memberikan pemahaman kepada kita. Yang pertama adalah bahwa semua fi'il mujarrad secara umum itu adalah bersifat masmu' sama'i, sedangkan yang mazid itu bersifat qiyasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa perpindahan atau perubahan dari fi'il mujarrad menjadi fi'il mazid itu semuanya adalah lil fawaid, karena faidah arti. Yang ketiga itu adalah fi'il mujarrad dan mazid itu pada akhirnya kalau seandainya kita fahami dengan baik, itu akan memberikan kemudahan kepada kita ketika kita harus membuka kamus. Itu semacam itu. Sekarang saya akan menampilkan kolom-kolom yang sudah saya persiapkan di sini. Judulnya adalah berlatih fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Ya. Ada beberapa kolom. Yang pertama saya tulis di sini adalah fi'il mazid. Artinya seperti apa, wazannya ini apa, fi'il mujarradnya seperti apa, arti mujarradnya seperti apa, huruf ziyadahnya itu apa saja, kemudian di dalam kamus Munawir itu ada pada halaman keberapa. Kolom ini sengaja saya buat untuk lagi-lagi memberikan penegasan bahwa fi'il mujarrad itu, fi'il mazid itu sifatnya qiyasi. Jadi kalau seandainya ini masuk dalam kategori fi'il mazid, ketika misalnya kita sudah faham, sudah hafal wazannya, maka ini mauzun-mauzun ini yang kita tulis di sini secara otomatis itu kita akan memahaminya. Itu, ya. Kita mulai sekarang misalnya. Di sini ada kata-kata allama. Artinya adalah mengajar, ini di dalam kamus. Wazannya mengikuti wazan fa'ala. Fi'il mujarradnya allama ini adalah alima ya'lamu ilman. Ini sengaja saya tampilkan secara penuh, baik fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya atau masdarnya, ya kan? Untuk memberikan gambaran bahwa
tentang harokat ain fi'il di sini, ya, pada fi'il madhinya maupun fi'il mudhari'nya, tentang bagaimana bentuk bacaan masdarnya, itu memang, ya, itu tidak bisa kita tentukan dengan sendirinya. Kita harus menggantungkan pada konfirmasi pada kamus. Ini sifatnya adalah sama'i. Semua fi'il mujarrad ini. Saya ulangi lagi. Allama artinya mengajar, ya. Wazannya adalah fa'ala. Mujarradnya adalah alima ya'lamu ilman, artinya mengerti. Allama artinya mengajar. Coba di sini, ya. Ini allama artinya mengajar. Ini dibentuk dari fi'il mujarrad alima. Ternyata ini artinya adalah mengerti. Mengajar, mengerti. Terdapat pergeseran arti ketika kemudian dari fi'il mujarrad dirubah menjadi fi'il mazid. Terdapat pergeseran arti. Arti awalnya mujarradnya adalah mengerti, ketika kemudian dirubah menjadi allama, ternyata mengajar. Ya. Allama mengajar. Alima mujarradnya adalah mengerti. Ini. Ya. Mengerti. Huruf ziyadahnya adalah tad'if. Huruf ziyadahnya itu adalah tad'if. Ini. Ditasdid begini. Ya. Di dalam kamus itu ditampilkan. Di dalam kamus itu ditampilkan pada halaman 965. Ya. 965. Begitu. Kalau seandainya ini saya tasrif, karena ini sifatnya adalah qiyasi, mazid ini adalah sifatnya qiyasi, ya gampang saja. Allama yu'allimu ta'aliman ta'alimatan ta'alaman ta'alaman mu'allaman fahuwa mu'allimun wa dhaka mu'allamun allim la tu'allim mu'allamun mu'allamun. Kenapa ini kok bisa kemudian dengan mudah kita tasrif? Lebih disebabkan karena ini sifatnya adalah mazid. Mazid itu adalah qiyasi, di mana hafal wazan otomatis bisa ditularkan kepada bentuk mauzunnya. Ini adalah mauzun. Selanjutnya misalnya zakka. Artinya zakka yang merupakan fi'il mazid itu artinya adalah mensucikan. Ini mengikuti wazan fa'ala. Mujarradnya yang sifatnya sama'i mujarrad itu adalah zaka, yazku, zakaan. Artinya baik justru. Coba diperhatikan itu. Zakka ini adalah mazid, artinya itu mensucikan. Ya. Ternyata ini berasal dari zaka, zaka, yazku, zakatan, zakaan, zakaan, zaka, yazku, zakaan. Ini artinya baik. Gitu. Lagi-lagi harus saya tegaskan. Ke sini syutingannya. Ya, zakka. Perubahan dari mujarrad pada bentuk mazid itu lil fawaid, artinya akan ada pergeseran. Zaka, yazku, zakaan, bentuk mujarradnya itu adalah artinya baik. Ketika kemudian diikutkan pada wazan fa'ala menjadi zakka, itu artinya mensucikan. Terdapat pergeseran arti ketika bentuk mujarrad itu kemudian dirubah menjadi mazid. Apakah itu nanti mazidnya biharfin, ataukah biharfaini, ataukah bithalasati ahrufin. Itu semacam itu. Ya. Kalau seandainya ini kemudian disuruh mentasrif zakka, ya gampang saja. Pasti bisa kalau seandainya kita sudah membiasakan diri untuk melafalkan wazan-wazan mazid, misalnya zakka, yuzakki, tazkiyan, tazkiyatan, tazkaan, tizkaan, muzakkan, fahuwa muzakkin, wadhaka muzakkan, zakki la tuzakki, muzakkan, muzakkan. Kenapa kok bisa ditasrif? Karena ini sifatnya qiyasi. Hafal satu wazan, itu otomatis bisa ditularkan kepada bentuk mauzun yang lain. Itu semacam itu. Misalnya, walla, apa artinya? Mengangkat sebagai penguasa. Mengikuti wazan apa? Fa'ala. Kalau seandainya kita lihat bentuk mujarradnya bagaimana? Ini bentuk mujarradnya adalah waliyayali, waliyayali, walyan. Waliyayali, walyan. Waliyayali, walyan. Itu artinya menguasai. Di dalam kamus Munawwir, itu adalah terdapat pada halaman 1582. Pun juga demikian. Ketika misalnya walla ini kemudian ditasrif, karena ini sifatnya qiyasi, otomatis bisa kita tasrif.
walla yuwalli tauliyan tauliyatan taulaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wa dzaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan. Kenapa ini kok bisa kita tasrif? Karena ini mazid. Mazid itu sifatnya qiyasi. Hafal satu wazan itu otomatis memungkinkan untuk kemudian ditularkan kepada mauzun yang ada. Sedangkan untuk mujarradnya tidak memungkinkan. Itu harus ditampilkan secara keseluruhan. Kenapa kok kemudian bacaannya adalah waliyah? Karena di dalam kamus memang ditetapkan seperti itu. Di dalam kamus ini halaman keberapa? Halaman ke 1586. Ketergantungan bentuk mujarrad kepada kamus itu cukup besar. Itu semacam itu. Ya. Misalnya sekarang, qatala artinya berkelahi, ya, atau berperang, saling membunuh, kan begitu, saling, qatala, begitu. Fil mujarradnya bagaimana? Qatala yaqtulu qatlan, qatala yaqtulu qatlan, artinya membunuh dengan mendapatkan tambahan huruf ziyadah alif. Qatala misalnya begini. Qatala misalnya. Ini huruf ziyadahnya di sini. Itu begitu. Ya. Lagi-lagi harus asalnya qatala, qatala itu adalah saling atau berkelahi, ya kan? Saling membunuh atau berkelahi. Kalau seandainya qatala, ini artinya membunuh. Lagi-lagi harus saya tegaskan, ya. Perubahan dari mujarrad kepada bentuk mazid itu lil fawaid, itu karena ada faidah arti. Dari qatala yang artinya membunuh, ketika kemudian diikutkan pada wazan fa'ala yufa'ilu, itu menjadi qatala, akhirnya artinya berubah, bergeser dari membunuh menjadi berkelahi. Itu begitu. Kalau seandainya ditasrif bagaimana? Kalau ditasrif ya bisa. Kenapa? Karena ini adalah bersifat mazid, tidak tergantung pada kamus. Hafal wazan otomatis bisa mauzunnya. Misalnya nih, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Kok bisa ini ditasrif? Ini bisa ditasrif lebih disebabkan ini mazid. Mazid itu tergantung pada apakah kita sudah wazannya hafal apa tidak. Kalau hafal wazan otomatis bisa dan memungkinkan untuk kemudian ditularkan kepada mauzun-mauzun yang ada. Itu semacam itu, ya. Saya sekarang akan memberikan gambaran tentang, ini bisa diberi gambaran agak jelas tentang bagaimana cara mencari huruf mujarrad, itu ya. Huruf mujarrad itu bagaimana dicari? Misalnya seperti qatala, qatala. Kalau seandainya diikutkan wazannya qatala, qatala. Ini wazannya adalah fa'ala. Diperhatikan. Huruf mujarrad itu adalah fa, ain, dan lam. Kalau seandainya kita hitung, fa itu urutan pada urutan yang pertama, alifnya urutan yang kedua, ainnya urutan yang ketiga, lamnya itu adalah urutan yang keempat. Ada 4 huruf di sini, ya. Satu huruf fa'ala, huruf mujarradnya itu adalah pada urutan ke-1, ke-3, ke-4. Kedua adalah huruf ziyadahnya, harfuz ziyadah pada urutan ke-2. Kalau seandainya diterapkan pada qatala itu juga sama. Qaf adalah urutan pertama, alif pada urutan kedua, ta pada urutan ketiga, ya, lam pada urutan keempat. Sekarang kita lihat 1, 3, 4. 1, 3, 4 adalah huruf mujarrad, akhirnya menjadi qatala. Qatala 1, 3, 4. 1, 3, 4 itu adalah huruf mujarrad, akhirnya menjadi qatala. Qatala inilah yang kemudian harus kita rujuk ketika kita melihat kamus. Ya, saya ulangi lagi. Ya, ini seperti itu. Saya hapus lagi biar besar anunya. Misalnya sekarang kita lihat istaghfara itu huruf mujarradnya apa? Dihitung. Nah, begini. Nah. Istaghfara itu ikut wazan apa? Ikut wazan istaf'ala. Ikut wazan pada istaf'ala. Sekarang dihitung. 1, 2, 3, fa-nya 4, ini 5, ini 6. Nah, begitu ya. Menjadi istaf'ala.
Ini sudasi. Sekarang kita hitung. Ternyata huruf mujarradnya adalah fa'ala. Huruf mujarrad mesti fa'ala. Fa'ala. Pada urutan keberapa? Ternyata fa'alanya urutan pada keempat, kelima, keenam. 1, 2, 3 itu adalah merupakan harfuz ziyadah. Harfuz ziyadah. Kalau seandainya itu kita terapkan pada istaghfara, juga dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf mujarrad pada urutan keempat, kelima, keenam. Ini mujarrad. Oleh sebab itu juga demikian. Ini mujarrad, mujarrad, mujarrad. Kalau seandainya ini dikeluarkan menjadi ghin, fa, ra. Gha istaghfara yang merupakan fi'il mazid, ternyata fi'il mujarradnya adalah ghafara. Ini mujarradnya. Karena demikian, kalau seandainya kemudian ini kita lihat di dalam kamus, kita harus melihat kamus pada abjad atau huruf hijaiyah ghin, ghafara. Itu semacam itu. Ya. Jadi misalnya kita contohkan lagi. Istaufa. Istaufa. Cara mencari mujarradnya bagaimana? Cara mencari kamus bagaimana? Ini mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan istaf'ala lagi. Istaf'ala. Istaf'ala. Sekarang kita hitung. Hamzahnya itu adalah yang pertama. Sinnya itu adalah yang kedua. Taknya itu adalah yang ketiga, fa-nya itu adalah yang keempat, ainnya itu adalah yang kelima, lamnya itu adalah yang keenam. Fa'ala itu adalah huruf mujarrad. Fa, ain, dan lam itu adalah huruf mujarrad. Berarti pada urutan ke-4, ke-5, ke-6 ini adalah merupakan huruf mujarrad, harful mujarrad. Ya. Kemudian ini adalah harful ziyadah, ya. Harful ziyadah. Begitu. Karena demikian nanti kalau seandainya ini diterapkan pada istaufa, yang urutan keempat, kelima, keenam itu adalah merupakan huruf mujarrad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya akan berbunyi 456. 456 ini akan berbunyi waw, fa, wafa. Wafa inilah yang kemudian harus kita rujuk dalam kamus ketika kita mencari kira-kira istaufa itu adalah artinya apa. Begitu ya. Istaufa itu artinya apa. Semacam itu. Ya. Kita lanjutkan. Cara mencarinya memang seperti ini. Jadi dari fi'il mazid itu kemudian kita cari wazannya apa. Dalam wazan itu fa, ain, dan lam itu adalah huruf mujarrad. Selebihnya adalah huruf mazid. Huruf mujarrad itu ketika dikeluarkan maka menjadilah mujarrad. Itu semacam itu. Tinggal kemudian kita rujuk di dalam kamus. Atau ini adalah merupakan fi'il mazid. Artinya melayani. Itu mengikuti wazan fa'ala. Itu ternyata mujarradnya adalah atau ya'tu atwan. Atau ya'tu atwan. Itu artinya mengambil dengan mendapatkan tambahan huruf alif. Dan ini terekam di dalam kamus itu pada halaman 946. Terekam di dalam kamus Munawir pada halaman 946. Karena mazid atau itu adalah sifatnya qiyasi, maka ini memungkinkan bagi teman-teman yang sudah membiasakan diri untuk melafalkan ini dan hafal, itu pada akhirnya memungkinkan untuk kemudian ditasrif. Ata yu'ati mu'atatan wa ita'an wa ita'an fahuwa mu'atin wa dhaka mu'atan ati la tu'ati mu'atan mu'atan. Yang penting adalah saya katakan bahwa pergeseran dari mujarrad dirubah menjadi mazid. Apakah nanti mazidnya itu biharfin dengan satu huruf, apakah biharfaini dengan dua huruf, ataukah bisalasati ahrufin dengan 3 huruf, semuanya bergeser pula artinya. Atau ya'tu atwan artinya mengambil. Ini mengambil, disorot di sini. Itu terekam dalam halaman 946. Ternyata setelah diikutkan pada wazan fa'ala menjadi atau artinya melayani. Ini berubah berarti. Oleh sebab itu saya katakan perpindahan, perubahan
bentuk dari mujarad ke mazid itu pasti berdampak pada arti. Pasti ada fawaidul makna, ada faidah arti yang pada akhirnya harus kita perhatikan dan harus kita cek di dalam kamus. Ya, misalnya lagi nih, a'lana. A'lana itu mazid, ya. Artinya ini memperlihatkan, mengikuti wazan af'ala. Ternyata ini adalah, kalau kita lihat di dalam mujarradnya itu, di dalam kamus, itu alana ya'alunu alanan. Alana ya'alunu alanan. Ini artinya jelas, dengan mendapatkan tambahan hamzah sebagai huruf ziyadah. Itu terekam di dalam halaman Kamus Munawir, halaman 967. Ya. Lagi-lagi harus saya tegaskan, perpindahan alana ya'lunu alanan yang itu artinya jelas, terekam di dalam Kamus Munawir halaman 967, ternyata ketika digeser, kemudian dirubah misalnya menjadi wazan af'ala, akhirnya menjadi a'lana, ternyata artinya adalah memperlihatkan. Ini artinya mujarradnya adalah jelas, arti mazidnya adalah memperlihatkan. Itu berarti apa? Perubahan sebuah kalimat fi'il dari bentuk mujarrad menjadi mazid itu adalah lil fawaid. Pun juga demikian, alana harus ditampilkan secara keseluruhan. Alana ya'lunu, bagaimana membaca ain fi'il dalam fi'il madinya ternyata mengikuti wazan fa'ala. Bagaimana ain fi'il dalam fi'il mudhari'nya ternyata mengikuti wazan yaf'ulu. Bagaimana bentuk bacaan masdarnya, itu harus semuanya ditampilkan secara nyata di dalam tabel ini. Karena apa? Ini memang berdasarkan informasi dari kamus. Tapi kalau di sini tidak usah ditampilkan. Karena apa? Secara umum bagaimana bacaan fi'il madhinya, bagaimana bacaan fi'il mudhari'nya, bagaimana bentuk amarnya, bagaimana dan seterusnya, ini tinggal mencocokkan dengan wazan af'ala. Karena demikian, kalau seandainya a'lana ini kemudian ditasrif, itu bisa-bisa saja. A'lana yu'alinu i'lanan wa mu'alanan fahuwa mu'alinun wa dhaka mu'alanun a'lin la tu'alin mu'alanun mu'alanun. Jadi karena ini sifatnya adalah mazid, mazid adalah sifatnya qiyasi, maka memungkinkan a'lana ini tidak usah ditulis bagaimana bentuk mudhari'nya, itu secara otomatis mengikuti wazannya. Saya hanya kepingin menegaskan dalam kesempatan ini bahwa dalam tabel ini menegaskan bahwa bentuk mujarrad sifatnya qiyasi, mujarrad bersifat sama'i, bentuk mazid sifatnya qiyasi. Bagaimana mentasrif mujarrad, bagaimanapun juga harus kemudian kita lihat di dalam kamus, ya. Mujarrad bagaimanapun juga ketergantungannya kepada kamus itu kuat. Ya, kamus itu kuat. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah sama'i, masmu'. Kalau mazid, ya, sifat dasarnya ini ketergantungan kepada kamus tidak ada ini. Tidak ada. Cara membacanya bagaimana? Kenapa? Ini adalah sifatnya qiyasi. Bagaimana maksudnya qiyasi? Apabila kita sudah paham wazannya, otomatis pada akhirnya kita bisa menularkan kepada mauzunnya. Itu semacam itu. Nah, selanjutnya misalnya ini, amadda. Arti amadda itu adalah membantu. Amadda artinya membantu, diikutkan pada wazan af'ala. Ternyata ini kalau seandainya kita lihat mujarradnya, itu berasal dari madda yamuddu maddan, artinya membentangkan. Coba bayangkan. Ini artinya membantu, ini artinya membentangkan. Ketika madda yamuddu maddan yang kemudian fi'il mujarrad dirubah, ditambah, diikutkan pada wazan af'ala sehingga menjadi amadda, ternyata ada pergeseran arti. Ada pergeseran arti. Pergeseran arti jauh sekali. Dari madda artinya membentangkan, menjadi amadda, menjadi membantu. Dan itu kemudian ada tambahan hamzahnya. Dan itu memungkinkan dilihat, diklarifikasi, dikonfirmasi di dalam kamus. Itu pada halaman 1317. 1317. Lagi-lagi saya katakan bahwa kalau fi'il mujarrad itu sifatnya adalah masmu'. Sifatnya adalah sama'i. Bagaimana cara? Apakah ini madda yamuddu atau madda yamiddu atau madda yamaddu dan seterusnya? Itu tidak memungkinkan kita ngarang sendiri, tidak memungkinkan. Itu harus mendapatkan informasi dalam kamus. Ternyata berdasarkan informasi dalam Kamus Munawir pada halaman 1317, ternyata madda itu bacaannya adalah yamuddu, kemudian masdarnya itu adalah maddan. Kemudian ketika dirubah menjadi amadda, ternyata bergeser. Bergeser artinya dari membentangkan menjadi membantu. Ya,
Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa pergeseran sebuah kalimat fi'il dari mujarrad menjadi mazid itu bagaimanapun juga adalah lil fawaid, karena ada faidah arti yang kepingin dituju. Karena demikian pada akhirnya ini harus kita perhatikan. Lah, untuk sekarang yang semuanya serba mudah dan seterusnya, kita cukup membeli kamus begitu saja, ya. Karena untuk faidah arti itu apakah mazid biharfin, biharfaini, bisalasati ahrufin, itu sangat pelik. Yang paling gampang itu adalah langsung saja diklarifikasi di dalam kamus, ya. Langsung misalnya sekarang kita cari misalnya ijtama'ah, ya. Ijtama'ah ini adalah fi'il mazid, ya, diikutkan pada wazan ifta'ala. Artinya adalah berkumpul. Ini adalah berasal dari jama'a yajma'u jam'an. Ini justru artinya mengumpulkan. Berkumpul, mengumpulkan. Berkumpul, mengumpulkan. Itu beda. Kalau berkumpul itu berarti lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih. Kalau mengumpulkan itu membutuhkan maf'ul bih, ya. Yang penting kepingin saya tegaskan adalah bahwa ada pergeseran arti ketika kemudian bentuk mufrad jamaah, bentuk mujarrad jamaah ini, digeser atau dirubah menjadi ifta'ala sehingga menjadi ijtama'a, secara arti bergeser. Sifat dasarnya beda, ya kan? Jamaah, kenapa kok mimnya kemudian di fathah? Lebih disebabkan karena kamus menetapkan memang ain fiilnya harus di fathah. Kenapa kok kemudian jama'a ya jama'u jam'an? Keputusan bagaimana bacaan, apakah bentuk madinya, mudhari'nya, atau masdarnya, itu semuanya tergantung pada kamus. Itu semacam itu. Ketika kemudian kita rubah menjadi mazid, lah mazid itu sifatnya adalah qiyasi. Ijtama'a memungkinkan kemudian kita tasrif sendiri. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Kenapa kok kemudian kita bisa mentasrif ini tanpa harus melihat kamus, dan di kamus memang ditampilkan hanya sekedar fi'il madhi saja? Kenapa kok kemudian? Karena sifat dasar dari fi'il mazid itu adalah qiyasi. Qiyasi itu adalah maksudnya bagaimana? Kalau seandainya kita bisa satu wazan, mauzun yang sama, yang sewazan sebina, memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian kita tasrif, atau kita mampu untuk mentasrif istilahi, itu semacam itu. Jadi dari penjelasan-penjelasan yang penting tadi kita tegaskan tentang berlatih ini, saya kepingin ini nanti mungkin bisa di-download, ya. Coba ini diberi pemirsa itu untuk kemudian mengakses ini agar bisa di-print out. Disitulah kemudian para pemirsa di rumah memungkinkan untuk kemudian mendapatkan kemudahan adanya pergeseran dari alima menjadi alama, dari zaka yazku zakaan menjadi zakka, waliya yali walian menjadi walla, qatala yaqtulu qatlan menjadi qatala yuqatilu. Ternyata ada pergeseran arti, atau ya'tu atau atwan dari kepada atau yu'ati dan seterusnya. Itu ternyata ada pergeseran arti. Itu penting untuk kemudian dilihat secara lengkap, ya. Jadi saya minta kepada tim untuk kemudian membuat ini atau menjadikan ini bisa di-download gitu, ya. Itu semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.